Halo semuanya, perkenalkan namaku Dinda Alexa Putri dengan NIM 1420111333033 dari kelompok 2 Manajemen Kualitas Air kelas A, Prodi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum manajemen kualitas air tentang pengapuran dan juga pemupukan. Pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Nah, pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan juga pembiasan tanah. Pengapuran tanah kolam dimaksudkan untuk menebar kapur hingga merata ke seluruh bagian dalam kolam yang meliputi tanah dasar dan juga pematang. Nah, sedangkan mengenai pemupukan, kita ketahui bersama bahwa salah satu cara untuk penyediaan pakan ikan di kolam selain pemberian pakan buatan yaitu dengan cara memberi pupuk atau pemupukan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pakan alami ikan dan akhirnya dapat meningkatkan produksi ikan yang juga dipelihara. Pemupukan dilakukan pada awal siklus budidaya untuk mendapatkan kondisi kolam agar siap untuk ditanami ikan. Pemupukan dilakukan secara merata pada seluruh permukaan dasar kolam atau pada tempat tertentu dan didistribusikan dengan aliran air. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta fungsinya. Di sini untuk bahannya yang pertama ada kapur dolomit atau CaCO3 MgCO3 dan kapur tohor atau CaO. Fungsi dari kedua kapur ini adalah untuk menstabilkan pH tanah. Biasanya untuk kapur CaCO3 atau kalsium karbonat ini digunakan pada tahap pengapuran susulan. Sedangkan untuk kapur CaO atau kalsium oksida digunakan pada pengapuran awal dasar kolam. Nah, untuk alatnya ada ember untuk menebar kapur, kemudian paku untuk melubangi botol pupuk cair, dan pupuk organik yaitu bisa pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk kimia berupa urea dan SP36 untuk menumbuhkan pakan alami. Nah, selanjutnya ada air tawar sebagai media pemeliharaan tentunya. Dan yang terakhir ada sekop untuk mengaduk dan membalikkan tanah agar proses pengapuran nantinya optimal. Nah, setelah kita mengetahui alat, bahan, dan juga fungsinya, selanjutnya adalah mengenai cara kerja. Di sini saya mengutip dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Pengapuran tanah dasar dilakukan setelah tanah dasar kering dan bersih dari bahan organik. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dengan dosis tertentu. Pengapuran dilakukan dengan cara menebar kapur secara merata pada dasar tambak dengan ketebalan berbeda pada tiap permukaan tanah. Kemudian, tanah diaduk atau dibalik secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Selanjutnya, tanah dasar diinkubasi selama kurang lebih 15 hari dalam kondisi kadar air kapasitas lapang agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Pemupukan dilakukan dengan cara pupuk ditebarkan pada kolam sampai merata. Setelah itu kolam didiamkan selama 4 hingga 6 hari supaya pupuk yang telah diberikan bereaksi dengan sempurna. Pupuk organik ditebarkan secara merata di permukaan dasar kolam. Bila dirasa kurang, bisa ditambahkan dengan pupuk kimia. Pengapuran ini bermanfaat untuk menaikkan pH dan menambah kekerasan atau kepadatan tanah. Pengapuran juga bermanfaat untuk membunuh patogen dan hama serta meningkatkan efek pemupukan agar lebih signifikan. Selain itu, pengapuran juga bermanfaat meningkatkan kapasitas penyangga air atau sebagai buffer agar pH tetap netral. Nah, pemupukan ini baik menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik bermanfaat untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Nah, pupuk juga digunakan untuk meningkatkan pH. Pemupukan digunakan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Nah, berikut adalah cuplikan dari
proses pengapuran dan pemupukan yang saya dapatkan. Jadi, proses pengapuran dan pemupukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam persiapan media atau kolam budidaya. Hal ini karena proses pengapuran memiliki fungsi utama untuk mencegah fluktuasi salah satu parameter kualitas air, yaitu pH, agar dalam rentang pH optimal untuk budidaya. Dan pemupukan yang memiliki fungsi terkait produktivitas perairan. Baik, saya kira sekian video praktikum manajemen kualitas air tentang pengapuran dan pemupukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.